Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada pagi hari ini masih dinaungi awan yang satu sisi membuat panitia cemas, tapi di sisi lain nikmat karena matahari redup. Mudah-mudahan kita bisa tenang mendengarkan tausiah. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mbak Akaba, ama-ama, uni-uni, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ninik mama, urang sumando, bundo kanduang, nan gadang indak dimbau gala, nan ketek indak disabui namo. Insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama kita pagi ini di tengah kesibukannya, tapi sempat datang dan bertatap muka Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres beserta rombongan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan ada kepala ataupun indak. Semuanya insya Allah mendapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Tadi saya sempat bertanya ke Ustadz Dr. Zulfadli, sahabat Ambo, iko tampe awak ceramah ke lapangan apa Mas Haji? Lapangan. Lapangan kabupaten apa provinsi? Kecamatan. Bayangan Ambo paling-paling satu lapangan voli lah. Rupanya sepak bola panuh. Masya Allah, tabarakallah. Ampang Gadang. Ambo baca nanti tulis ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada ulama besar namanya Syekh Abdul Wahid As-Salihi, sanad tarekat Naqsabandiyahnya sampai kepada Syekh Ibrahim Maulana Ibrahim Kumpulan, sanad di Makkahnya sampai pula fikihnya kepada Syekh Bakri Sato, penulis kitab I'anatul Talibin. Beliau juga belajar kepada Syekh Sa'ad Mungka, ulama besar Payakumbuh. Beliau juga belajar kepada Imam Masjidil Haram meninggal 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dari mana Ustaz tahu? Baru tadi dapet keratih dia panitia. Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Mudah-mudahan seluruh murid-muridnya alim ulama yang pernah menebarkan Islam di tanah negari Tampe Ambo menyampaikan tausiah ini, untuk mereka semua kita kirimkan sebagai ungkapan terima kasih. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau masa belajar dan mengembangkan Islam itu sekitar 1915. Sekarang sudah tahun 2020, lebih 100 tahun yang lalu. Mana orang-orang kaya 100 tahun yang lalu? Habis mati dimakan cacing tanah. Mana pejabat-pejabat 100 tahun yang lalu? Hilang ditelan zaman, tak lagi diingat. Tapi Syekh Abdul Wahid As-Salihi, pagi ini namanya masih kita ingat. Syekh Jamil Jaho, hari ini murid-muridnya masih berjalan di atas muka bumi. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sampai hari ini pondok pesantren Inyak Canduang masih tegap-tegak berdiri. Syekh Abdul Karim Amrullah,
Sampai hari ini murid-murid dari Tawalib Padang Panjang menyebar ke seluruh dunia. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, Syekh Ibrahim Musa Parabek, sampai hari ini masih ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, bukunya masih dibaca orang. Jadi alim ulama, maka kebanggaan yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu heran, kenapalah Ustaz Somad nih ceramah ke sana, ceramah ke sini, ceramah ke sana. Apa yang dicari Ustaz nih? Apa dia mau viral? Tidak ada gunanya viral. Banyak follower awak di Instagram, tapi kalau awak mati, ada yang mau masuk ke kubu awak? Tidak ada. Tapi kalau kita tebarkan kebaikan-kebaikan, mati Abdul Somad di Pekanbaru, dimasukkan ke liang lahat, dimakan cacing tanah, masyarakat Ampang Gadang tetap mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan kirim kini mak. Apa pesan yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad? Nampak tahu, ikutilah jejak tuan-tuan guru awak, masukkan anak ke sekolah agama. Siap ibu memasukkan anak ke sekolah agama? Siap bapak masukkan anak ke sekolah agama? Darul Islam pernah ada, Darul Ittihad pernah ada, Al-Ittifaqiyah pernah ada. 3 sekolah besar di zaman Belanda. Jangan ajari orang Ampang Gadang membuat sekolah agama, karena 3 sekolah agama pernah ada. Mana sekolah itu sekarang? Mana sekolah itu sekarang? Masih ada lagi? Muncul sekolah-sekolah yang baru. Ada madrasah aliyah, ada sekolah Islamic Center, ada sekolah Islam terpadu. Hari berganti, musim berubah. Jangan takut dan jangan cemas. Andai penduduk negeri ini murtad, nauzubillah, 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 nauzubillah. Wa may yartadda minkum, siapa yang meninggalkan agama ini, fasawfa yatillah, akan diganti Allah dengan umat-umat yang baru. Jadi jangan sangka kalau kita tidak sholat, tidak meramaikan masjid, tidak masukkan anak sekolah agama, tidak menutup aurat, lalu Allah akan rugi. Wa may yanqalib ala aqibaih, siapa yang meninggalkan agama ini, fala yadurrallaha syai'a, Allah tidak akan rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Kamera awak lah naik ke atas. Naikkan tangan ke arah kamera. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah Il-Aliyil Azim. Nah turun, jangan lama-lama, ketiak basah. Itu untuk menyenangkan hati kameramen. Ini pasang kamera dari hati supaya nyambil gambar awak dari hati. Memang dunia kolah berubah Bapak Ibu. Dulu kamera, alah jangan angkat jauh tangan leh. Buat Ampang Gadang kok. Kameranya bukan cuma pakai tiang, nan melayang-layang pun ada juga. Makin tinggi kate, awas tersangkui. Naikkan ke atas kameramen, ambil gambar 4 sudut, nampakkan penuh lapangan sepak bola, tunjukkan kepada seluruh dunia, begini orang Ampang Gadang mendengarkan pengajian. Gini. Ditanya dek malaikat, beko sore habis asar malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ganti-gantian dengan malaikat malam. Jadi malaikat itu sip-sipan juga. Hai malaikat, yo, apa karaja orang Ampang Gadang tadi pagi? Ramai. Ada penyanyi dangdut pakai rok pendek? Tidak.
Ada kampanye pembagian bareh gratis, indah. Apa acara orang Ampang Gadang? Mengaji di lapangan sepak bola, 2 gawang. Puanmu bangga tak jadi orang Ampang Gadang? Maka itulah Ustaz Fatur datang ke Ampang Gadang. Ustaz Fatur kok kawan ambo sama-sama sekolah dulu di IAIN Susko Pekanbaru. Inyo tinggal di Siak. Diundangnya lah ambo ke Ampang Gadang. 50 kota. Bisa ceramah ke Ampang Gadang. Ambo heran. Ustaz Fatur kan wong Jawa. Kok lu ngonang Ampang Gadang? Ambo kok sabananya wong Jawa, tapi dadek lamo di Ampang Gadang lah jadi wong awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama yang ingin saya sampaikan, insya Allah Ampang Gadang akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syarat yang pertama, masukkan anak ke sekolah agama. Janji? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Ya Allah, sudah kusampaikan kepada masyarakat Ampang Gadang, kalau mereka tak juga memasukkan anak ke sekolah agama, tidak salahku lagi ya Allah. Jangan sampai anak awak indak paham basuci, tidak tahu berwudu, tak tahu solat jenazah, mati apanya, ditanya dek buya, sabananya ambo nama jadi imam, tapi nan paling afdol anak lelakinya, lah iya dua anaknya, ada maju jadi imam, rupanya tu pertama kalinya jadi imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai sholat ditanya dia orang, mana bang rukuk tadi? Banyak bana dosa apa? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik menyolatkan jenazah kita adalah anak kita. Yang kita inginkan membisikkan kalimat tauhid ke telinga kita. Dulu saat dia lahir, kita yang mengazankan dia. Betul Pak? Ibu jangan jawab. Tak ada ibu mengazankan anak. Oke, awak ulang sekali lagi. Dulu waktu dia lahir, kita yang pertama kali membisikkan ke telinga dia, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kita ingin balaskan? Apa pernah kita katakan kepada anak kita, anakku, aku ingin kau balas. Dulu ku bisikkan ke telingamu la ilaha illallah, tolong kau balas. Balikan nambo sawit sejauh mata memandang, buahkan nambo sawah dan laweh. Yang kita minta hanyalah, kalau ayah mati, bisikkanlah ke telinga ayah kalimat tauhid, talqin la ilaha. Kalau Abdul Somad yang mendengar ceramahnya orang tua biasa, kalau nan mendengar ceramah Ustaz Somad amak-amak biasa, tapi mendengar ceramah Ustaz Somad anak-anak ketek, itu baru luar biasa. Masya Allah, anak ketek. Kelas berapa? Kelas 5? Kelas berapa? Kelas 6? Makin naik kok. Kelas 5, kelas 6. Tahun 2020 tamat SD. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah S1 sampai tahun 2020 masuk SMP. 2030 Ikolang akan menjadi anggota legislatif. Ikolang akan menjadi pegawai Pemko, Pemprov, Pemda Sumatera Barat. Jangan sepele. Inyolan akan mengundang Ustaz Somad 2030. Sekarangnya memang masih kelas 6 SD, tapi 2030 ibu-ibu sudah meninggal dunia. Bapak-bapak sebagian sudah masuk ke liang lahat. Inyonan akan tagak dia teh, Ustaz Somad masih hidup. Maka jangan sepelekan.
Kadang awak mencari anak ketek sepele. Baik. Anak ketek lari-lari di masjid. Aduh, orang kini banci mana mencari anak ketek di masjid. Ampun, naik darah tinggi. Pulang. Mereka kalau masih mau di masjid lari-lari, lompat-lompat, ribut-ribut, bersyukurlah. Berarti 2030 masih ada sarjana-sarjana yang akan menjadi imam di masjid kita. Tapi kalau masjid awaklah mulai kosong, indak tadangan suara apa-apa, sekali-sekali mandi hujan tak bahan. Tapi ama-ama awaklah siap payung sebelum hujan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau di masjid kita anak-anak sudah tidak ada, yang isinya orang tua-tua saja, lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siap-siaplah, 2030 tidak akan ada lagi solat berjamaah, tidak akan ada lagi solat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Mohon maaf jamaah Jumat, hari iko Jumat libur, dek khotib awak indak tibo. Mau? Ambo yakin dan percaya Ampang Gadang akan tetap tegak berdiri sebagaimana zaman Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Kenapa? Karena bapak ibu tadi sudah berjanji memasukkan anak ke sekolah agama. Kuncup balik payung. Aduh, hamba-hamba Allah di siko, inyo bukan LCMA, inyo indak doktor, inyo indak ustad, tapi hatinya barasia. Berdoanya menembus pintu-pintu langit, berpindah hujan ke tampek nan lain. Andai pun turun jo menjadi ube, indak menjadi penyakit, insyaallah. Amin. Andaikan awak basah, sekali-sekali mandi hujan, lalamun ndak mandi hujan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di majlis Ampang Gadang iko, ambo ingin menyampaikan indak banyak-banyak, 5 poin saja. Poin nampak pertama, berjanji awak memasukkan anak sekolah agama, dimasukkan ke SMP, celana pendek, lutut hitam. Padahal dari pusat ke lutut aurat. Masukkan ke SMP, indak bajilbab. Tapi cuba kalau masuk sekolah agama, tengok anak-anak awak bajilbab panjang. Hai guys, bangga tak mencari anak awak pakai baju koko, pakai kain sarung, pakai peci, tak dengar suara azan, hayya 'alas shalah, inyolah siap ke masjid. Bangga mak anak pernah bangga? Bangga. Coba bayangkan azan maghrib di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, main volley. Azan berkumandangnya masih main volley je oleh. Azan berkumandang di masjid, inyo sedang menendang bola. Na'udzubillah. Maka tidak ada cara jalan lain menyelamatkan Ampang Gadang kecuali memasukkan anak ke sekolah agama. Sekolah awak di siko aliyah ada, sanawiyah ada, masukkan sebelum pendaftaran tutup tanggal berikut ini. Lah, tim IT potong video ambunan pendek tadi. Apa nama sekolah aliyahnya? Pokoknya awak sabi saya lah, Madrasah Aliyah Ampang Gadang. Daftarkan segera sebelum tanggal berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah, kalau mereka tak juga memasukkan anaknya ke sekolah agama ya Allah, bukan urusanku lagi ya Allah. Di sekolah aliyah dia belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, belajar fikih Syafi'i, belajar bahasa Arab, karena sholat pakai bahasa Arab.
Alon na do orang Minangkabau nan solat pakai bahasa Minang leh. Allah nan gadang bana. Allahu Akbar. Oleh sebab itu maka kita solat pakai bahasa Arab. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Datang anak bertanya, Mama, saya bawa mama, awak makan sambal belacan. Ama, yo, wajah tu wajhiyah tu apa artinya, Mak? Wajah tu wajhiyah artinya aku hadapkan wajahku ke wajah dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajah tu wajhiyah, aku hadapkan wajahku. Aku hadapkan wajahku. Kama awak adukkan wajah awak lillazi fataras samawati wal arda, kepada dia yang menciptakan langit dan bumi. Paling indah seketek-seketek ambo indah menyuruh awak menerjemahkan bahasa Arab dalam solat awak. Yang perlu diterjemahkan solat awak, inna solati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi ta'ala for you oh my God. Kan itu maka sui ambo. Cukui awak paham saja apa nan awak mintakan pada Allah Ta'ala. Cukui awak paham saja. Indak perlu diterjemah, indak perlu ditranslate. Dengan apa? Menyekolahkan anak-anak awak ke madrasah aliyah. Syukur-syukur ke pondok pesantren rancak bana. Jangan sampai sekolah jam 2 balik, habis tu cabut keluar, habis tu bermain macam-macam. Kawan pergaulan bebas tidak sehat. Bro, yuk cabut yuk. Aduh, kecik amat di rumah tak boleh cabut. Bencong. Cabiknya merokok. Bro, merokok. Kecik apa tak boleh merokok. Oh, LGBT. Akhirnya rusak pergaulan. Tapi kalau disekolahkan dia sekolah agama, dituntun, dididik, insya Allah. Ini nampaknya Ustaz Somad ini menyepelekan kami yang SMP dan SMA. SMP pun bagus, SMA pun bagus. Wahai bapak kepala SMP, wahai bapak kepala SMA, wahai ibu guru SMP SMA, suruh anak murid kalian pakai rok panjang, pakai jilbab panjang. Karena sekolahnya walaupun SMP, walaupun SMA, tapi di bumi Minangkabau. Ingat semboyan bumi Minangkabau. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Di mana bumi dipijak, di sinan awak bakodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau sudah menginjakkan kaki di bumi Minangkabau, maka bawa ajaran Islam. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya seleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dulu begitu. Minangkabau adalah Islam. Kini Minangnya ndak ada, kabaunya pun dah diambil orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz berang atau apa? Indah. Mungkin dek pengaruh makan durian jo lamang tadi. Salah Ustaz Fatur, diaginya puluh sarapan durian. Lah, habis setengah jam. Padahal ambo biasa ceramah 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Kok tidak mungkin jam ambo kau menipu? Lah habis 30 menit. Padahal nan kan disampaikan 5. Berarti kalau 30 menit sejam setengah, 2 jam setengah. Lai talu amak ondang ceramah. Ambo nak talu. Inyo duduk saya lagi gitu. Inyo duduk. Ambok tagak kok. Ikut pertama kali ambok kampung Ganang. Rasanya walah kana lamu. Kecik jamaah ustaz saya so akrab. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu sehat? Kalau ibu-ibu di muka mencari awak itu biasa.
sebab muka awak dicaliaknya. Tapi ada yang di belakang nyo tak peduli, dia duduk saya. Baginya Ustaz Somad, wajahmu tak terlalu penting, yang penting suaramu. Lai suara ambo sampai rupanya suara pun indah je sampai. Masya Allah, tabarakallah. Ambo tadi waktu masuk tadi sampai hati lah Ustaz Fatur membawa ambo ke kampung, dah ada jamaahnya. Rupanya masuk dari belakang. Udahlah sekolah, tak lu ada jamaah dalam hati ambo. Rupanya itulah maka awak tak boleh suuzon. Masuk ke pembahasan nang kedua. Beko ambo ke situ. Apa-apa kau dulu. Maka ambo ceramah dari siko dulu. Sebab kalau ambo di siko dulu lama ambo tagak di situ ngecek apa? Aku ustaz kau kata kan. Mungkinkah sekolah agama bisa berdiri kalau tidak ada support, bantuan, sokongan, dukungan dari pemerintah? Maka bersyukur awak pagi menjelang siang iko hadir Bapak Bupati awak. Kama ambo pai ado Pak Bupati. Ikolah bupati di Sumatera Barat yang setiap ambo datang ke kabupaten 50 kota, di kecamatan, di kampung, pastinya aduh. Dan inyolah bajanji ke ambo, kalau Ustaz Somad menginjakkan kaki di 50 kota, wajib lalu di rumah ambo. Makanya ambo jalehkan di siko Pak Bupati, malam tadi ambo lalu di Bukit Tinggi. Jadi supaya jangan ada fitnah. Jangan sampai Ustaz Somad, orang baik mesti awak respon dengan baik. Awak doakan mudah-mudahan Pak Bupati panjang umur, sehat badan, anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Masih ada kekuasaan, masih laku tanda tangan, telunjuk masih disegani orang, pakai untuk menolong madrasah, pesantren dan sekolah agama. Setuju? Nampak ada sekolah-sekolah nan lapuk-lapuk, bantu 2 kelas. Nampak ada jalan-jalan nan rusak, aspal. Janganlah pensiun baru tunjuk. Kalau dah nak laku, untuk apa lah telunjuk kau? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu. Mati saya lah. Alhamdulillah, Bapak Bupati punya program-program yang mendukung sehingga sekolah-sekolah agama datang ke sekolah-sekolah agama. Begitu juga dengan Bapak Ibu, datang ke sekolah agama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Buatkan 1 kelas, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Betul? Habis 2 periode selesai. Nasib baik bisa jadi DPRD, nasib malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mimda tema Tayabawati. Habis jabatan selesai, dulu disanjung-sanjung, dulu disambut dengan baleho, selesai, habis, tamat. Tapi kalau sempat menolong sekolah, anak-anak belajar di Adliyah, anak-anak belajar di MDA, angkat guru-guru mengaji menjadi tenaga honorer yang dibiayai oleh Pemda. Setuju? Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru mengaji macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Digaji 300.000 sebulan, gajian 6 bulan sekali dipotong sunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Bagaimana masa depan bangsa kita kalau tidak pendidikan agama? Bersyukur awak Pak Bupati datang ke setiap acara pengajian ambo, itu menunjukkan beliau peduli pada pendidikan anak-anak awak. Syukur apa tak syukur? Syukur. Ambo kalau ceramah ada orangnya. Ada juga penceramah kok, kalau bupati tidak ada, barunya ngecek. Bupati kita
ndak ada orangnya. Apa gunanya? Kalau ambo ngecek itu ada orangnya. Nampak ambo ada orangnya, baru ambo ngecek. Sebab ambo lah kanai dulu. Dulu pernah ambo ceramah, kecek pengurus masjid, Ustaz, ikut ada orang kayo, pitihnya banyak, nyuagi 300 juta, sesudah itu ditariknya lagi. Coba Ustaz bicara, siapa yang bersedekah 300 juta ditariknya kembali seperti anjing yang menjilat ludahnya? Habis acara, mohon maaf Ustaz, nan 300 juta gitu tak tibu. Habis air ludah awak ceramah. Pertama, masukkan anak ke sekolah agama. Yang kedua, kita doakan pemimpin-pemimpin peduli pada pendidikan agama. Yang ketiga, rajin bersedekah. Mangalo tiba-tiba Ustaz ingin sedekah, nampak ambo kresek piti. Kresek piti. Kresek pitinya kok ditampek laki-laki saja. Tampek ibu-ibu. Alah, itu tadi DP-nya. Tolong angkat cik kata ikan-ikanan gadang di siku. Ikan paus, ikan hiu. Ada Pak Kapolres siko. Itu 2 kali semprit panuh. Ada Pak Dandim siko. Ada Pak Bupati siko. Wah. Untungnya kalau kreseknya transparan, itulah untungnya kalau kreseknya transparan, nampak dari jauh merah, merah, abu-abu ndak banyak mana. Masya Allah, tabarakallah. Nangka 3, sodako apa lo somat? Sodako. Masya Allah. Sodako, naik kate. Naik kate sebelum apa-apa kau permisi buang air kecil. Ambo boleh jujur? Boleh ambo jujur? Ikut tarik tarang ya Pak. Ambo kalau mencari kotak-kotak sedekah sama kresek kok ndak normal jantung ambo. Nah, kau terasa lain bunyi kan. Tadi waktu ceramah awal tadi, begitu dakek kresek kok. Ibu ada terasa bantu itu? Sama. Nampak-nampaknya lah mendaki lo kawak sebentar. Ambo kalau tahu ambo ada penggalangan dana, ambo tinggalkan dompet kau tadi. Itulah. Penggalangannya dananya untuk toilet masjid dan karpet masjid. Untuk masjid kau nampak ni? Di syuting lah. Beko nampak kan pitinya itu pelan-pelan jatuhnya. Gitu. Untuk toilet masjid dan karpet masjid. Untuk toilet masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu rumah di dalam surga. Amin. Oh, jadi Ustaz Somad, kalau awak membangun masjid, dibangunkan Allah satu rumah di surga. Iya. Iko membangunkan toilet. Berarti kami kok dapat toilet saya dari masjid. Masyarakat Payakumbu masuk ke surga dapat rumah. Wali kota Padang Panjang masuk ke surga dapat rumah. Masyarakat Ampang Gadang. Bukan begitu cara berpikirnya, Bu. Indak bantu itu, Pak. Ama ambo uniambo berpikir awak indak bantu itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Seketik apapun yang awak berikan akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan dia.
Siapa yang memudahkan urusan kesulitan orang, Allah mudahkan urusan dia. Tidak ada kesulitan yang paling sulit menahan BAB. Betul tak? Apa-apa nan habis makan jariang katupek gulai paku, tahu betul rasanya. Tiba-tiba talapehnya, maka WC ini luar biasa. Jadi jangan menganggap kamu tidak sedekah. Nah, buendak lah. Deko di surga tidak apa lalu WC kan? Oh, bukan begitu cara berpikirnya. Karpet, masya Allah. Ini karpet sudah cantik luar biasa. Tak tahu entah karpet siapa dipinjam penitia. Nanjale karpet masaji nampaknya masih utang leh. Tapi insya Allah selesai acara itu, selesai pula utang piutang masaji insya Allah. Amin. Nang pertama, masukkan anak ke pesantren. Nang kedua, yang punya kekuasaan, gubernur, bupati, wali kota, camat, kades, kadus, RT, RW, pakai jabatanmu. RT kumpulkan setiap rumah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000. Tapi jangan masuk kantong, masuk ke masjid. Kau banyak lu RT, kau banyak kutipan-kutipannya. Makanya nanti yang paling banyak pertanyaanmu karena akhir RT kau lah. Mohon maaf RT. Beko payah lo ngurus KTP. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak-banyak bersedekah. Dulu ama-ama awak, datuk nini awak, orang-orang tua awak selalu mengatakan banyak-banyak bersedekah tolak bala. Sekarang bala berdatangan. Kenapa bala berdatangan? Karena umat tidak tolak bala, tapi selalu memanggil bala. Mana ada orang memanggil main bau bala? Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah pak bala anam. Ayyala salah. Allah pak bala anam. Itu malah kau datang bala-bala. InsyaAllah awak sama-sama ramai-ramai berdoa supaya dijauhkan Allah negari awak dari segala malapetaka bencana musibah. Di bawah bergoncang tanah terjadi gampo galado. Di Lawi terjadi gempa di bawah, naik air ke atas, menggulung sampai ke pantai. Namanya tsunami. Tsunami itu nama padusinya. Nah lelakinya Sumanto namanya. Lakinya tu alun ti boleh. Selama itu bininya saya suruh tsunami, pailu. Mohon maaf Pak Sumanto. Ambo khawatir ceramah kau. Sebab orang banyak kini mendengar ceramah, tidak mendengar kaji. Ini mendengar bila ustaz kau silap salah, awak lapor ke polisi gitu. Laporan nan lama aja belum dicabut lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa orang nama undang-undang amboko sesudah itu kena periksa. KPK tu dulu ngundang ambo pulang diperiksa. Iko orang ampang gadang kau hati-hati lah. InsyaAllah bala-bala itu akan jauh kalau awak banyak-banyak bersedekah. Lah habis suara ambo cerita sedekah kau, keresek itu kosong je leh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menangis lebih rancak leh. Apalagi amak nan membawa keresek itu nangis lah. Ya Allah. Mangga menangis 2.000. Ainani, dua mata, la yamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan terkena azab neraka. Dua mata yang mana? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di tengah malam karena takut kepada Allah. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang perang jihad fi sabilillah. Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Uighur Cina, saudara-saudara kita di entah di mana lah.
yang dah dapat lalok di tengah malam karena kejaran musuh. Awak di bumi Minangkabau kok ada nama buat awak ndak lalok tengah malam? Ada. Jam 2 malam awak lalok, kawan di sebelah ndak lalok. Gol! Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool. Bangunlah tengah malam, bermunajat minta doa kepada Allah. Jauhkan negari kami 50 kota dari banjir bandang, dari longsor, dari musibah, dari narkoba, dari zina, dari prostitusi, dari LGBT. Selamatkan negeri ini ya Allah. Di akhir majlis nanti, majlis yang dihadiri oleh para malaikat, awak akan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lah terjadi tidak mungkin awak ulang kembali. Yang sudah kena musibah kita doakan mudah-mudahan bersabar. Amin. Lah bara ambo sampaikan 5 3 telingo kok kadang. Pertama, masukkan anak ke sekolah agama. Yang kedua, pemimpin peduli pada sekolah agama. Yang ketiga, banyak-banyak bersedekah. Umi ambo pulang dari siko datangi MDA. Ada MDA awak? Lai? Pulang dari siko datang ke MDA, tanyo kepala MDA, bara anak MDA yang alun bayar uang sekolah, bara kursi MDA nan patah-patah, bara papan tulis MDA yang pecah. Ibu mau ganti? Ndak, batanyo sih. Siap pulang dari siko datang ke MDA? Ndak, lu ada yang siap. Capek deh. Bapak pulang dari siko cari anak-anak yatim. Siapa? Setelah apa dapet rumahnya, apa pulang bali bareh 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, teh 1 kotak, kopi bungkus. Yang membali apa nama nganta amak. Ya nampak lo ngata beko rancak lo bini amak anak yatim. Lah perang dunia ketiga. Betul enggak, Bu? Tengok. Ambo sampai kok fakta kok bukan fiktif. Betul enggak, Bu? Bukan. Masya Allah. Tabarakallah. Lagi-lagi bersedekah. Bekolah bersedekah. Setelah anak selesai sekolah, indah akan bersedekah. Sebab anak habis sekolah kuliah, biaya makin tinggi atau makin murah? Bekolah sedekah. Setelah anak selesai kuliah, indah akan bersedekah. Sebab anak selesai kuliah pasti akan menikah. Bekolah sedekah. Kalau anaklah nikah, indah akan bersedekah. Sebab kalaulah anak nikah, pasti datang cucu. Bali susu, pampers, sampai mati indah akan bersedekah. Maka ketika ada capek-capek awak bersedekah, ada bare masukkan, hantar ke rumah anak yatim, fakir miskin. Siap? Insya Allah. Dan sabi siap? Beko siap rupanya indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nan ka ampe. 3 di siko, 2 di ama-ama. Adil enggak tuh? Indah ke sini. 3 sudah di siko, 2 baru ambo pindah. Boleh? Indah ke apa? Nangka 3. Ambo cuma ngetes saja. Kalau orang suka pengajian, inyo pasti ngatakan ampe. Tapi kalau orang nanda suka, nangka 3 terserah lah gue. Yang penting capek selesai mau pulang langit gue, lapar gue. Luar biasa ampang gadang. Sorban nambo indak laku di ampang gadang. Padahal sorban nambo tuh mereknya luar biasa di belakang. Ampang gadang. Oh, tulis. Kau beko mau bawa pulang ke rumah, ampang gadang. Alun nadut sorban nambunan mereknya ampang gadang. Baru cek kau dah. Indak laku sorban nambunan kain biasa. Rupanya orang ampang gadang iko memuliakan ustad-ustad dari Ameh. Cameh, lo mau pulang dirampok orang. Dari Ameh. Masya Allah. Tahu pulo panitia tu warna baju ambo.
So sweet. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah perbuatan baiknya. Ambo indak sanggup membalas budi baik masyarakat Ampang Gadang. Pisang emas bawa berlayar, masa sebiji di dalam peti. Hutang ameh dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan Allah membalas budi baik dan membaik ambo sorban rancak bana. Insya Allah. Tabarakallah. Mana ada orang dapat kok? Ambo surang saya dapat kok. Limited edition. Apa maknanya kok? Sedangkan ustadz saya diagih kain, artinya orang Ampang Gadang itu kainnya banyak. Betul? Di Tampek lain banyaklah perempuan kekurangan kain. Tinggi 170, panjang kain 70. Ditarik katih terbuka lutut, ditutup lutut terbuka hati. Tapi di Ampang Gadang sampai anak-anak ketek pun berjilbab panjang. Tu anak ketek iku adonan nak berjilbab rupanya laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Anak nan digendong ama, anak nan disayang ama, dipakaikan jilbab panjang. Inilah anak-anak yang akan melahirkan muslimah, pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. Nabi soleh, baik, tapi perempuan tak baik, lahir anak tak baik. Nama nabinya Nuh, nama anaknya Kan'an. Tapi ada laki-laki tak baik, karena istrinya baik, lahir anak baik, jadi nabi. Nama laki-lakinya Azar, nama istri Azar Umailah, lahir anak perempuan jadi nabi Ibrahim. Suaminya baik, istrinya tak baik, anak jadi anak durhaka. Nuh, lahir anak Kan'an. Laki-laki tak baik, jahat, penyembah berhala, pembuat patung. Tapi istrinya baik, lahir anak baik bernama Ibrahim. Ibu-ibu, kalau suami ibu di rumah setengah-setengah Fir'aun, indah jahit bana, cuma setengah Fir'aun. Dah, ambo kamu dengar pengajian Ustaz Somad sebentar ya. Apailah, baik. Udah ndak ikut, udah mabuk sebentar. Sabar. Banyak-banyak baca Iqra mak. Bataba, batata, batasa, basaba. Sabar mak. Sabar uni. Ingat kisah Asiyah itu baik. Dapat laki Fir'aun, orang paling indah baik. Diagih Allah Ta'ala anak baik, tanpa mengandung, tanpa hamil, mandi ke sungai, nampak kotak, diambil dek dayang-dayang, dibuka kotak. Wow, amazing. Dapat anak Musa. Begitulah perempuan yang teraniaya, doanya makbul, diijabah Allah, tanpa hamil, tanpa mengandung, lahir seorang anak. Makanya ibu banyak-banyak bersabar. Ibu, ama, uni, kalau sabar macam Asiyah, insya Allah Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Amin. Jangan. Amin puluh kecil. Saudaraku yang dimuliakan, tidak boleh mendoakan anak baik, tapi doakan supaya terbuka pintu hatinya hidayah. Ya Allah, suami-suamu, uni-uni ambonan alun sembayang, mudah-mudahan terbuka pintu hati sembayang. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz ceramah di Ampang Gadang, suami kamilah sholat Ustaz. Sebelumnya tak pernah kena air wudhu, makanya sakit tulang. Kini suami kamilah sholat Ustaz, alhamdulillah sholat Jumat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nangka ampe adalah perempuan mesti menutup aurat. Ustaz Somad usah ceramah tentang menutup aurat di Ampang Gadang.
Sadonyo lah menutup aurat. Alhamdulillah. Entah hariku aja Allah maklum. Tapi rasa-rasanya indah. Indah. Awak bisa cari orang nan ada model jilbab model jilbab musiman saya. Musim wirid yasin, musim tablik akbar. Dari cara makainya juga bisa awak tahu. Insya Allah, kamu tahu cara makai. Ada tuh cara pakai mereng lainnya ke kanan, ke kiri, ada dililit-lilit di leher sampai di sana. Tapi dari cara awak uni-uni ambo di ampang gadang, memang jilbabnya asli, natural, bukan dibuat-buat. Insya Allah, amin. Masya Allah, tabarakallah. La yadribna bi arjulihinna. Perempuan tak boleh berjalan memukul-mukulkan kaki ke lantai. Dipasang galang kaki. Setiap berjalan diantak kareh-kareh. Kerincing, 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 kerincing. Tidak boleh. Sebab apa? Mencuri perhatian. Jangan memakai jilbab naik kate ke asnimatil bukhti. Naik kate. Ustaz, kalau ada sketek aja enggak, Pak. Rambutnya panjang, dikeknya pakai karet gulung. Enggak, Pak. Nampak sketek. Enggak, Pak. Sebab kalau enggak dikeknya langsung saya pakai jilbab. Enggak dikek. Waktu membukanya, singkap kamu kok, disangkul lakinya sundel bolong. Enggak, Pak. Sketek saya enggak, Pak. Dan tidak boleh itu dipasang sampai ke atas. Memakai terompah sampai 10 cm ke bawah. Pasang tumit panjang. Inyo nambah jalan, awak nan cameh. Asal lalunya, ai. Awak camehnya patah. Galak awak membayangkan. Insya Allah itu tidak ada di Ampang Gadang kan? Ada pula di atas berjilbab, di bawah pakai celana senam sempit sampai menjerit kaki. Tolong gitu. Dipakai lo pergi ke masjid pakai itu, pakai Honda, pakai sempit. Banyaklah datuk-datuk masuk parit dari itu. Alhamdulillah itu ndak ado. Sado nanam bo ceramah kan di Ampang Gadang kon ndak ado di siko sadu. Alhamdulillah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Putih, tangan hitam. Lah ya ada tu juga. Enggak ada. Rupanya kalau awak Allah bertambah umur, iko bulu mata apa alis mata? Alis mata ku rupanya lari-larinya. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Bakaco lah manca lihat muka dicamin. Manga padahal dulu bapak memuji, Masya Allah, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang. Tapi setelah anak 2-3 ampe macam sumbu kompor yang alun selesai, macam semut kanai minyak lampu, mau serak-serak kate. Untunglah ada nampak pisau cukur jangkrik suami. Tanganlah indah lo normal tangan. Habis hilang sebalah. Kawan lah menelpon 2-3 kali. Jadi kita berangkat undangan iko walimah. Nakkan bayi hilang surang. Papa soleh dihilangkan dua-duanya. Cie hilang, 2 hilang. Nampak hantu. Saya sudah mau dekat nih, sebentar lagi sampai. Acara ado spidol. Alhamdulillah, memang udah suami yang paling mengerti keadaan. Terima kasih ya. Pasanglah spidol tadi, si kocie, warangkelah katampe undangan. Sampai di undangan kipas angin mati, randangnya padeh. Angin meleleh.
ke bawah. Ya ambillah tisu. Panas ya? Iya. Makan tari jo. Ada orang senyum kau. Orang senyum, awak senyum. Orang galak, awak galak. Ruponan digalakkan orang awak. Indah ado di Ampang Gadang. Kau cerita di Afrika. Nangka ampe eko. Kalaupun ibu mau bersoleh, kalaupun uni ingin bersoleh, bersolehlah untuk udah di rumah. Kini banyak perempuan bersoleh bukan untuk suaminya, tapi untuk laki orang. Kabar angke ke kantor, kabar angke ke pasar, hanya bersoleh. Kalau di rumah, payah membedakan di mainnya di makuali. Iko indah ado di Ampang Gadang. Indah ado. Lambo jalehkan 2-3 kali. Lah cuki lah. Iko kalau banyak galak, kok capek lapar. Dan lambo pesankan kalau galak ditahan-tahan situ. Yang dilapeh. Banyak juga jamaah kok lapeh dari atas, lapeh juga dari bawah. Labar mau sampaikan. Nan terakhir nan kalimo. Insya Allah mendengar ceramah Ustaz Somad terukur, terarah, mudah diingat. Anak-anak sekolah beko ditanya dek guru Aliyah Sanawiyah MDA, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Ada 5 bo. Bisa membuat laporan insya Allah. Bapak-bapak pun mudah pulang ke rumah, panggil istri, agi tahu, istri, anak dulu. Ambo sampaikan isi ceramah Ustaz Somad tadi. Ustaz Somad menyampaikan di Ampang Gadang ada 5 perkara, dan 5 itu ambo lupa sadunya. Tapi ambo ada rekamannya. Jangan lupa www.youtube.com. Itu kalau tiru fotografer dari Ampang Gadang. Inya memoto tu waktu ambo sedang kadang di tempat lain fotonya kacau, mului awak sedang. Nang kalimo nan terakhir, anak pecandu narkoba. Mau ndak ibu punya anak kaya, punya mobil mewah, ganteng, pegawai, pejabat, tapi sakau? Mau? Ada seorang amak-amak, anaknya pejabat kaya, punya mobil mewah, ganteng, tapi pecandu narkoba. Ditangkap polisi, lapeh. Ditangkap Badan Narkotika Nasional, lepas. Tidak ada senjata yang paling hebat selain doa. Dibawanya air zam-zam 1 jerigen, tawaf inyo di samping Ka'bah. Doanya cie sih, 7 putaran doanya cie. Selamatkan anakmu dari narkoba, selamatkan 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 narkoba, selamatkan narkoba, selamatkan narkoba. Sampai akhirnya dibawanya air zam-zam iko pulang ke Indonesia, diimbaunya anaknya ke siko sebantana ambo laba doa kepada Allah 7 kali putaran di samping Ka'bah. Doaku cuma 1, berhenti kau dari narkoba, minum, mandikan iko, diminum, dimandikan, sehat sampai kini berkat doa seorang. Jangan ibu putus asa, jangan uni putus asa, jangan amak putus asa. Doa ibu, tapi doanya yang baik baik. Amak kalau berang jangan mengimbau anak hantu, hantunya jadi tuyul, setan. Jangan. Imbaunya yang mengandung doa. Calon bupati 50 kota siko sebentar. Calon dandim siko sebentar. Mudah-mudahan anak-anak bapak ibu jadi tentara, tapi tentara yang suka pengajian. Mudah-mudahan menjadi polisi, tapi polisi yang suka kepada ulama. Mudah-mudahan menjadi bupati, tapi bupati yang menolong sekolah-sekolah, pondok pesantren dan agama Allah. Takbir.
Selama ambo ceramah tadi lah barakali ambo takbir. Baru sekali kan? Manga ambo bertakbir sesudah 1 jam ceramah. Sebab bilolah 1 jam setan pun datang. Ambo lah nampak je. Lah ada mato yang mulai berkunang-kunang. Ustaz Somad kau lah nampak kami lah bercabang 2 lah gitu. Itu maka takbir. Makanya bapak-bapak beko kalau sholat Jumat ada kawan mengantuk di sebelah takbir. Allahu Akbar. Ama-ama, uni-uni kalau sedang wirid Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Sedang ada orang wirid Yasin kok, pas membaca Yasin ngantuk. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rupanya dek bakwan lah tipu. Masih ada wirid Yasin di Ampang Gadang. Lai. Baca Yasin kau jangan capek-capek. Ambo tadi ziarah ke makam amak kawan ambo, amak amboju. Amak kawan ambo, amak amboju. Anak kawan ambo, anak amboju. Tapi bini kawan ambo, indak bini. Kau mesti awak pahami baik-baik. Tadi ziarah ambo ke makam amak kawan ambo, Allah macam amak ambo, ambo baca Yasin, kul huwallah 3 kali, kul ambil falak sekali, kul binas sekali, Al-Fatihah sekali, la ilaha illallah 30 kali. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan ambo Yasin. Awak nama baca Yasin, awak nama baca. Kini banyak juga anak-anak ziarah, diambilnya HP, dibukanya MP3 Yasin. Maaf ya mak, ambo tak pandai baca Yasin, ada ngasih lah. Bapak boleh ketawa sekarang, ibu boleh tertawa sekarang, tapi nanti bisa saja terjadi karena anak tak pandai baca. Ramai-ramainya pandai kalau baca ramai-ramai. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dek rame-rame. Kalau surang, lagi Yasin. Baca surang. Ya Asin. Rupanya nyoba baca latinnya. Alat zina. Menyabui alladzina pun alat zina aja. Nauzubillah, nauzubillah. Maka guru mengaji ambo amak. Amak habis solat maghrib bukakan Iqra. Tapi ambo dulu membaca Quran tidak lo melalui Iqra. Mungkin tidak sama dengan orang Ampang Gadang. Ambo dulu membaca Quran alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, u a i u. Siko sama. Batilah tua. Sebab anak-anak kini tidak pakai itu lagi, ialah pakai Iqra. Masya Allah, tabarakallah. Imam berceramah kini patang di pantai Carocok, di pantai Padang, di Payakumbuh, di Batu Sangka, di Padang Panjang, hari ini di Ampang Gadang, mengalir pahalanya ke makam almarhumah ama ambo. De apa? De inyonya majambo mengaji Al-Quran. Maka ibu pulang ke rumah, habis maghrib ke isya, HP mati, TV mati, radio mati, handphone mati. Siap. Ini banyak juga ama-ama handphone anak ditarik, TV mati, baca Quran. Ama update status. Nggak bisa mendidik anak-anak kau bukan bantu memandikan baruak, tapi memandikan kudo. Memandikan kudo, awak ikut sama-sama kudonyo ke dalam sungai, ke dalam kolam. Kadang kudonyo tidak mandi, awak lo mandi. Kalau baruak tidak bantu itu, awak ikat pakai tali rantai basi di lapehnya. Oleh sebab itu maka kita selamatkan. Surat tilang sudah datang. Tapi insya Allah 5 pesan ambo sudah sampai. Nampak tamu masukkan sekolah agama. Nang kedua, pemimpin nagari pentingkan tolong sekolah agama. Nang ketiga, banyak-banyak bersedekah. Nang keempat, perempuan jaga aurat, jaga martabat. Nang kelima,
tolong dengan hebatnya orang Ampang Gadang. Habis waktu ceramah, matahari pun muncul. Habis waktu, macam ada setelannya, on off. Hebat, luar biasa orang Ampang Gadang.